selamat datang kembali di channel Oscar Tosgen. Jadi kali ini si Ucok sudah selesai pasang coilover yang gue beli kemarin dari Malaysia. Nah, sebelum ngebahas coilover, gue mau ngejawab pertanyaan teman-teman dulu. Kita mulai dari depan sini ya, dari plat nomor. Plat nomornya si Ucok ini, awalnya gue beli si Ucok ini adalah plat merah, karena gue beli si Ucok ini dengan sistem lelang aset negara cuy. Sekarang si Ucok sudah resmi menjadi mobil pribadi atau plat putih ya. Sekarang platnya putih, kalau kemarin kan platnya hitam ya. Nah, ada yang tanya bagaimana prosesnya dari plat hitam dari plat merah menjadi plat hitam atau dari plat pemerintah menjadi plat pribadi. Nah, prosesnya karena kita ngambilnya lelang, jadi kita harus melampirkan kwitansi lelang, risalah lelang, itu aja sih untuk cabut berkas dari daerah setempat. Kebetulan kemarin gue cabut berkasnya mobil si Ucok ini gue dapat dari Medan, jadi gue harus cabut berkas di Medan, baru setelah itu kita masuk ke Jakarta cuy. Nah, terus ada juga pertanyaannya pajaknya apakah lebih mahal daripada plat hitam. Jadi untuk pajak plat merah ini pajaknya lebih murah daripada plat hitam cuy. Jadi untuk plat nomor, proses dari plat merah ke plat putih itu namanya prosesnya DAM. Nah, itu juga nggak terlalu sulit kalau data kita lengkap. Biasanya harus ada surat risalah lelang tadi itu ya. Oke, jadi untuk plat nomor seperti itu. Dan kemudian lanjut lagi masih di bagian depan. Untuk lampunya sendiri, kemarin lampunya Ucok itu masih halogen ya, lampu standar warna kuning gitu cuy. Dan sekarang gue sudah ganti lampunya si Ucok jadi lampu LED, pakai lampunya Osram, tipenya yang ini dia. Nah, jadi tipenya seperti itu dan lampunya tampilannya seperti ini. Begitu juga fog lampnya gue sudah ganti dengan fog lamp yang warna kuning ya, tapi kuningnya bukan kuning standar, tapi dia kuningnya lebih pekat gitu cuy. Oke, untuk bagian depan mungkin itu aja. Nah, sekarang kita masuk ke bagian coilover ya. Jadi sekarang tampilannya si Ucok setelah dipasang coilover seperti ini. Coilovernya udah gue pasang di mobilnya si Ucok waktu kemarin gue bawa dari Malaysia. Kemarin gue beli dari Malaysia itu coilovernya ini bukan punya mobil Mitsubishi Galant, tapi ini adalah coilover punyanya mobil Proton Perdana cuy. Ternyata plug and play dengan mobil Mitsubishi Galant. Keren, bisa sama pas persis plug dengan Mitsubishi Galant cuy. Awalnya gue juga ragu karena gue mintanya itu mau buat mobil Mitsubishi Galant, ternyata dikasih sama Malaysianya itu, sama penjualnya dikasihnya Proton Perdana. Dan pada saat pemasangan gue sempat ada sedikit bingung gitu. Nah, gue pikir beda di situ cuy, agak sedikit ngeri-ngeri sedap juga, karena kalau misalkan beda gue harus balik lagi ke Malaysia atau mulangin coilovernya ke Malaysia lagi cuy. Nah, ternyata setelah gue tanya ke penjualnya, respon dari penjualnya di Malaysia itu ternyata baik banget cuy. Di sana kemarin gue sempat dibantu untuk videoin sama dia untuk pemasangannya dan cara instalasinya. Ternyata nggak susah-susah banget sih ya kalau kita tahu caranya ya. Dan untuk setelannya sendiri, ini gue pakai setelannya depan 3 jari, yang belakang sama 3 jari. Yang depan sih agak pendek, 3 jari kurang dikit ya. Sebenarnya kalau untuk setelannya sendiri, ini bisa kita setel sampai dalam banget, sampai bawah banget cuy, sampai 1 jari bahkan. Cuman berhubung besok gue mau bawa si Ucok ini jalan jauh atau road trip, jadi gue setel untuk ketinggiannya itu 3 jari dari roda ke body ya, di fendernya itu cuy. Kemarin kan sebelum pakai coilover, mobil si Ucok ini tingginya bisa 4-5 jari ya, kurang lebih segitu. Dan itu kelihatannya cungkring banget kayak rumah panggung cuy. Ini gue mau nyesuaiin aja. Untuk velgnya udah gue ganti ring 17. Sayang kalau misalkan bodinya nggak diturunin, jadi kalau udah diturunin jadinya kayak gini, keren banget cuy. Pas presisi ya. Bisa kalau kita turunin lagi, cuman efeknya, konsekuensinya mobil akan terasa jadi lebih keras cuy. Dan ini besok gua akan tes jalan gimana sih rasanya
coilover ini dipasang di mobil Mitsubishi Galant Hue. Biasanya kan kalau orang mau ceperin mobil tuh ada yang pakai sistem potong per tuh keras banget cuy. Kita belum tahu, besok kita akan tes jalan sekalian mau bawa Ucok jalan jauh cuy. Oke, kemudian untuk bagian kap mesin ya. Kap mesin kemarin gue udah pasang peredam panas. Itu bagus banget peredam panasnya. Dia bukan sistem yang meteran itu ya. Jadi memang dia sudah sesuai ukuran kap mesinnya Mitsubishi Galant cuy. Dan itu kalau kita lihat tampilannya lebih mewah, lebih keren daripada yang meteran gitu cuy, yang aluminium foil. Emang harganya sedikit lebih mahal sih daripada yang meteran ya, tapi untuk kualitasnya memang bagus. Walaupun mesin panas, di atas kap mesinnya nggak terlalu panas sih cuy, gitu ya. Oke, kemudian kemarin setelah gue ganti velg, jadi kemarin gue sempat sporing juga mobil Ucok ini, sporing balancing di sini di Kalimalang ya. Dan ini untuk bagian kaki-kaki semuanya sudah sempurna, baik itu suspensi, velg, ban, pengereman dan lain-lain udah oke semua ya. Sekarang kita lihat bagian pelipis kaca. Sebelah kanan itu mobil Ucok kemarin pelipis kacanya sudah rusak ya, yang belakangnya itu sudah ngangkat. Kemarin itu juga udah ganti di daerah Cibubur, itu gue beli copotan juga, barunya nggak ada. Nah, untuk spakbor, ya ini spakbor gue udah ganti juga. Jadi kan spakbor Ucok ini kalau misalkan kita mau pasang spakbor itu harus ada cover engine kiri kanan. Nah, cover engine-nya itu yang barangnya susah banget cuy. Kemarin gue dapet barang baru, harganya satu itu harganya 2 juta rupiah. Jadi kalau kiri kanan bisa 4 juta, itu cover engine-nya aja. Sedangkan kemarin gue dapet cover engine di daerah Cibubur itu di harga nggak nyampe sejuta lah pokoknya, kiri kanan cuy cover engine-nya. Dan spakbornya Ucok sekarang sudah terpasang semua, sudah rapi bagian kolong-kolongnya. Jadi nggak kelihatan bumpernya atau mesinnya dari kolong sini cuy, dari kolong samping ya. Sekarang udah benar-benar ketutup rapet dan terlindung dari air kalau misalkan kita mau jalan hujan, karena bagian bawah sini agak sedikit riskan kalau misalkan kita bawa mobil Galant ini hujan-hujanan, takutnya kena delco atau elektrika lainnya gitu cuy. Kalau udah dipasang sini kan udah safety, udah aman gitu ya. Kaca film kemarin gue udah ganti di Bekasi, di Sumarekon. Terus bagian belakang kita lihat, di belakang itu knalpot gue udah ganti kemarin di daerah Pekayon gantinya ya, di Jalan Raya Pekayon. Di sana gua pasang knalpot doang. Untuk knalpotnya sendiri gua pesan lewat online gitu cuy. Nah, perubahan berikutnya ada pada bagian audio kemarin gua sudah ganti. Yang tadinya standar single din, masih model kaset, belum ada USB, belum ada aux, belum ada Bluetooth. Nah, itu jadul banget cuy. Bukannya gua pengen mempertahankan ke klasikannya ya, cuman secara fungsional head unit single din model kaset gitu kayaknya udah nggak berfungsi banget untuk zaman sekarang ya. Karena sekarang kan udah ada namanya Bluetooth, Android, terus ada YouTube gitu-gitu kan. Nah, ini gue sekarang sudah pasang head unitnya Ucok pakai Android 9 inch dengan merek Orca kalau nggak salah ya. Itu udah ada fiturnya Android, terus ada Bluetooth, ada Apple CarPlay, pokoknya lengkap sih. Dan suaranya juga lumayan oke untuk head unitnya ya. Kemudian untuk bagian speaker gue tambahin split di bagian depan dashboard. Speaker aslinya Ucok itu belum ada split, masih speaker two way gitu ya, kiri kanan di pintu. Nah, ini sekarang gue tambahin speaker split di depan. Kemudian untuk powernya sendiri gue pakai power PCA. Biasa gue dari dulu memang sampai sekarang pakai power tuh PCA, memang lebih bagus gitu cuy, lebih powernya lebih kuat, ngangkat ininya ya, powernya ya. Nah, kemudian untuk subwoofernya gue pakai subwoofer JBL 12 inch double coil. Nah, kemudian ada satu lagi alat yang gue tambahin di interior mobil Ucok, yaitu gue pasang power inverter cuy. Nah, power inverter ini adalah gunanya untuk merubah arus dari DC ke AC. Jadi kita kalau selama mau, besok kan rencana gue mau nge-trip nih sama Ucok. Kalau misalkan kita jarak jauh butuh colokan untuk ngecas handphone, untuk masak air panas, pokoknya kebutuhan rumah lah cuy, asal jangan nyolokin mesin cuci aja sama inian kulkas, gak kuat. Jadi gue pasang power inverter di dalam untuk ngecas handphone selama perjalanan biar handphone
baterainya tetap standby on terus cuy. Dan power inverternya itu gue pakai yang pure sine. Jadi power inverter nih sebenarnya banyak yang stikernya 1000 watt, begitu kita tes itu ternyata nggak murni 1000 watt cuy, paling cuma 200 watt. Kalau ini memang sudah gue tes 1000 watt stikernya, cuman memang dia sekitar 800 watt lah, masih oke lah. Untuk ngangkat cas handphone sih masih cukup ya kalau menurut gue ya. Dan kemungkinan besok gue akan pakai colokannya untuk masak air panas dan lain-lain seperti itu cuy. Yang sedikit riskan di power inverter ini adalah ngecas power bank. Jadi sebenarnya power inverter itu nggak boleh ngecas power bank, bahaya cuy. Itu sering terjadi kebakaran, konsleting listrik, itu dari situ sumbernya. Jadi kalau teman-teman yang mau pasang power inverter, disarankan untuk ngecas handphone saja. Selebihnya jangan coba-coba karena bisa mengakibatkan kebakaran dan juga konsleting listrik cuy. Begitu. Oke. Kemudian bagian belakang gue pasangin kamera mundur, terus sensor parkir, udah itu aja cuy. Dan sekarang tampilannya si Ucok sudah 180 derajat dari waktu pertama gue ambil si Ucok di Medan kemarin cuy. Sekarang udah crash, bagian bodinya udah oke, bagian kaki-kaki sudah oke, audio sudah oke, dan semuanya baik tuh kaca film udah oke semua, termasuk setir-setirnya gue ganti semua cuy. Udah selesai semua tugas gue sama si Ucok ini. Sekarang saatnya kita nikmatin Ucok jalan-jalan road trip ke, rencana gue mau ke Bali cuy besok. Mudah-mudahan si Ucok ini sanggup sampai ke Bali cuy. Karena kalau mobil tua gini biasanya kalau dipakai jarak jauh itu identik sama mesin panas. Terus yang kedua bensinnya boros. Dan sekalian gue besok mau ngetes suspensinya, coilovernya si Ucok ini cuy. Kemudian buat teman-teman yang nanya berapa harga coilovernya, kenapa nggak beli di Indonesia bang? Kan di Indonesia banyak. Iya, di Indonesia ada juga yang jual coilover banyak. Memang tujuan gue ke Malaysia itu kemarin bukan untuk beli coilover ya, tapi ada urusan lain. Untuk harganya sendiri di Indonesia ini coilover gap HE series ini di angka 8 juta sampai 12 juta ke atas ya. Berbeda-beda sih memang ya. Dan gue dapatkan waktu di Malaysia kemarin harganya di bawah itu memang. Cuman kalau kalian beli di sana itu kalian harus nanggung lagi biaya pesawat, biaya akomodasi, makan, dan lain-lain. Itu kalau dihitung-hitung harganya di atas dari harga jual di Indonesia cuy. Jadi buat teman-teman pengen beli, mendingan beli di Indonesia aja, karena di sana sendiri dibeli di Malaysia langsung lebih murah, tapi untuk biaya ongkos kirim atau biaya kita ambil ke sana sendiri itu nanti jatuhnya harganya di atas harga jual di Indonesia cuy. Oke teman-teman, sepertinya cukup sudah membangunkan si Ucok dari tidur panjangnya dan merubah total restorasi si Ucok yang tadinya bisa dikatakan mobil rongsokan ya, karena emang gue dapat mobil ini dari tempat pembuangan mobil. Dan sekarang tampilan si Ucok sudah keren banget cuy. Buat teman-teman barangkali ada yang mau tambahan, kasih saran atau masukan buat mobil si Ucok, kira-kira apa yang mau dirubah, silahkan komentar di kolom komentar. Dan mungkin cukup sampai di sini dulu video gua kali ini tentang restorasi si Ucok ya. Alhamdulillah si Ucok sekarang sudah mantap, sudah ganteng banget cuy, sudah reborn, sudah lahir kembali ya. Oke, cukup sekian video gua kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan mengikuti video gua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan pada video gua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.